Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali di program Introduction to TOEFL. Program ini ditujukan untuk siswa-siswi SMA kelas 1 sampai dengan kelas 3, kelas 10 sampai 12 berarti ya. Baik, kita lanjutkan saja materi selanjutnya, yaitu tentang penggunaan kata make, help, get, help, let. Ini memiliki arti memaksa, ada yang juga yang artinya menyuruh. Seperti make ini membuat, juga artinya memaksa, help membantu, get juga menyuruh, help itu meminta, dan let itu mengizinkan. Contohnya pemakaian make. If you follow my channel, I will make you speak. Make di sini artinya memaksa atau membuat. Contohnya memaksa, don't make me, jangan paksa aku. Yang perlu diperhatikan adalah setelah kata make ini, di sini ada objek you. Nah, setelah make kita harus menggunakan bentuk kata kerja dasar. Verb one istilahnya tanpa awalan dan tanpa akhiran, awalan to, akhiran s, ed atau ing. Jadi basic verb ini. Speak bukan to speak, bukan speaking, bukan spoke, bukan speaks. Jadi after make you have to use speak. Tidak ada tambahan. Next example. If you follow my channel, I will help you to speak or speak. Yang ini berbeda. Setelah help, di sini ada objek siapapun yuk. Di sini contohnya boleh menggunakan to speak atau speak. Contohnya, if you follow my channel, I will help you speak. Atau boleh, if you follow my channel, I will help you speak. Jadi setelah help, ini boleh menggunakan to speak atau speak. Next, if you follow my channel, I will get you to speak. Nah, setelah get, ini ada objek you, kita menggunakan to speak. Jadi ada awalan to. Sebelum verbnya harus pakai to infinitive istilahnya. I will get you to speak, I will get you to write, I will get you to listen, dan sebagainya. Yang contoh selanjutnya, pemakaian kata get. If you have a problem with your tools, I will get them repaired. Ini pemakaian get-nya. Setelah get ada objek, bukan orang di sini. Them di sini artinya tools. Jadi setelah get, kemudian ada objek, benda, maka menggunakan repaired ini sebagai kata kerja ketiga. Jadi get, objek, verb 3. Kecuali kalau setelah get itu orang, maka pakai to infinitive. Kecuali setelah get itu benda, maka menggunakan kata kerja ketiga setelahnya. Baik, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Kemudian pemakaian kata help. Help itu yang menyuruh. In my channel, I will help you speak to yourself. Setelah help, di sini ada objek you, dan setelah help itu menggunakan kata kerja pertama tanpa awalan dan akhiran. Bukan to speak atau speaks atau speaking dan sebagainya. Sama seperti make. Kemudian, penggunaan help ini diartikan untuk kita meminta orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan kepada kita. Contohnya, I want to have my hair shaved. I want to have my hair shaved. Ini artinya saya ingin mencukur rambut saya. Berarti saya mau minta tolong orang lain untuk mencukur rambut saya. Setelah kata have, ini ada benda. My hair, contohnya. Kemudian setelah itu, setelah benda, ini ada kata kerja ketiga. Sama dengan get, repaired yang tadi. Jadi setelah get, repaired, atau have, shave,
setelah bendanya harus ada kata kerja ketiga di sini. Ya, bukan kata kerja kedua, ketiga. Dan selanjutnya, if you have any question, you let me know. Nah, setelah let, ini harus menggunakan kata kerja pertama tanpa awalan to atau akhiran s atau ing. Sama seperti make, jadi let me know, bukan let me to know atau yang sebagainya. Sama seperti pemakaian make. Kemudian selanjutnya, nah ini adjektif dengan menggunakan akhiran id dan ing. Harus dibedakan kapan kita menggunakan adjektif yang akhiran id dan adjektif yang akhiran ing. Okay, let's see this example. I was interested in the speech. Saya tertarik dengan pidato itu. Ya, saya ini tertarik dengan pidato. Yang membuat saya tertarik adalah pidato. Jadi kalau dibalik, the speech was interesting. Jadi penggunaan ing ini adalah untuk objek atau apa yang menyebabkan. Yang menyebabkan tertarik, saya I was interested. Penyebabnya the speech was interesting. Jadi interesting ini biasanya untuk objek yang penyebabnya dan yang menerima akibatnya adalah menggunakan akhiran id, biasanya orang. Kalau orang itu biasanya menggunakan akhiran id, kemudian kalau yang benda biasanya berakhiran ing. Tapi pada dasarnya begitu. Ini yang menyebabkan saya tertarik ada speech, jadi speech-nya was interesting. Karena speech-nya was interesting, maka I was interested in the speech. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Pemakaian the same sama the same as. The same ini sama. Yang perlu diperhatikan adalah ini membandingkan dua benda. Yang perlu diperhatikan adalah posisi benda apabila bendanya dipisah dan digabung. Contohnya, my car is the same as your car. Atau boleh pakai yours karena sudah belajar tentang pemakaian ini. Sekali lagi, my car is the same as your car. My car is the same as your car. Ini my car yang pertama, kemudian your car yang kedua. Di tengahnya menggunakan the same as, bukan the same. Karena dipisah. Kecuali apabila dua benda tersebut digabung di awal kalimat, my car and your car are the same. Maka the same ini tidak menggunakan s karena bendanya digabung di awal. Jadi kalau dipisah menggunakan the same as, benda pertama digabungkan dengan benda kedua, di tengahnya the same as. Apabila benda yang digabungkan disatukan kalau awal kalimat, my car and your car are the same. Maka menggunakan the same, tidak memakai s. Kemudian kata yang sama dengan the same as adalah similar, sama. Similar dengan similar to, apabila bendanya dipisah kita menggunakan similar to. My car is similar to your car. But if we combine the two objects at the beginning of the sentence, apabila kita menggunakan dua benda objeknya terus di awal, my car and your car are similar. Sama dengan pemakaian the same and the same as. Demikian juga pemakaian like. Like ini juga artinya sama. Same as artinya sama, similar juga mirip, like serupa, ya, sama. Apabila dipisah, maka kalimatnya seperti ini. My car is like your car. Jadi apabila menggunakan like, maka objeknya yang dibandingkan harus dipisah. Pertama dan di akhir, maka di tengahnya ada like. Tetapi but we combine at the two object at the beginning of the sentence. Apabila kita gabung kedua objek yang kita bandingkan di awal kalimat, maka kalimatnya my car and your car are alike. Kita menggunakan kata alike karena objek yang dibandingkan sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian apa sih yang menjadi persamaannya? Ya, apabila kita menyebutkan persamaannya, maka kita meletakkan kata yang menunjukkan persamaan tersebut setelah kata the same.
Di sini color itu warna dan merupakan kata benda. Jadi setelah the same itu harus menggunakan kata persamaan yang dalam bentuk benda, memakan warna, color atau umur, age bukan old ya, color, age, ukuran, size bukan big, color, age dan size, harga, price bukan expensive atau cheap. Contohnya, my car is the same color as your car. Jadi setelah kata same harus ada menggunakan kata benda yang menunjukkan persamaan. Kemudian kita ingin membandingkan juga dua buah benda itu yang sama selain menggunakan kata-kata yang di atas tadi, itu menggunakan kata S, DS. Di antara S dan S ini kita menggunakan kata sifat yang menunjukkan perbandingan. Maka kedua mobil ini sama-sama harga mahalnya. Sama mahalnya, maka kalimatnya my car is as expensive as your car. Sama mahalnya. Kalau murah berarti my car is as cheap as your car. Jadi antara S dan S di sini harus menggunakan kata sifat untuk membandingkan kedua objek tersebut. Expensive, big, cheap, tall, long, dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Sekarang pemakaian hampir yang sama sebelumnya. Selain sama pasti ada perbedaan. Jadi menggunakan kata untuk menunjukkan perbedaan. Itu penggunaan kata different, from, maaf, different from sama differ. Kapan kita different from, dan differ. Ini adjective, dan this is a verb. Jadi apabila kita menggunakan different from, maka bendanya, objek yang kita bandingkan harus dipisah di awal dan di akhir. Contohnya, my house is different from your house. Rumah saya beda dengan. Jadi menggunakan different from apabila objek yang kita bandingkan dipisah. Tetapi apabila di-combine di awal kalimat, maka harus menggunakan different. Contohnya, my house and your house are different. Gitu. Nah, kemudian kita menggunakan differ ini sebagai kata benda, tidak menggunakan awalan to be, baik am, is, are, atau was, atau were, atau be, atau been. Jadi karena ini kata kerja, jadi mengikuti aturan kata kerja, baik kata kerja pertama atau kedua, atau dan sebagainya. Contohnya, my house differs from your house. Differs ini adalah kata kerja pertama yang berakhiran s. Kenapa kata kerja pertama berakhiran s? Karena my house ini tunggal, maka differ berakhiran s. Tetapi apabila ini my house-nya banyak, lebih dari satu, maka differ tidak memakai akhiran s. Contohnya, my houses differ from your houses, umpamakan. Jadi kalau ininya tunggal, maka differs. Tapi kalau ininya banyak, maka ini differ. Tetapi kalau menggunakan kata kerja kedua, differ, memakan kalau ada, dan tidak ada bedanya ya untuk pemakaian kata kerja kedua tersebut. Baik. Saya pikir cukup sekian materi Introduction to 244 Indonesian Students of Senior High School. Semoga bermanfaat, membantu kesuksesan siswa-siswi SMA dalam pelajaran bahasa Inggris di sekolahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Thank you very much. Good luck and goodbye.